자, 가는 거야. 모든 건 내려놓고 끈 짧은 가방 하나 텀블러 끼우고 일상을 벗어나자. 여행 가자. Assalamualaikum, hai teman-teman, balik lagi di channel aku. Gimana kabar puasanya? Lancar-lancar ya semuanya. Dan teman-teman juga mudah-mudahan sehat selalu. Nah, di awal video ini aku mau unboxing dulu belanjaan aku di Shopee kemarin teman-teman. Kira-kira aku beli apa aja nih? Pertama kita buka ya. Ini tuh kaitan atau cantolan gantungan dapur. Terus aku juga beli jilbab buat seragaman nanti buat lebaran, buat aku, adik-adik, kakak-kakak sama mama. Ini tuh warna hijau sage teman-teman. Sebetulnya warna baju kita tuh bukan sage sih, lebih ke army. Cuman biar nggak gelap-gelap banget ya, makanya jilbabnya dibedain. Ini tuh murah, cuman 20 ribuan teman-teman. Yang lagi cari-cari jilbab seragaman warna hijau, bisa deh cobain. Ini motifnya juga lucu ya. Terus aku beli 6 dan alhamdulillah semuanya bagus-bagus. Buat teman-teman yang lagi nyari jilbab warna sage juga, aku taruh linknya di description box. Oke, selain beli pengait gantungan dapur dan jilbab, aku juga beli kaos nih teman-teman buat Abikila. Lebaran juga sih ini peruntukannya. Aku beli 3 ini cuma 170 ribu tuh teman-teman. Bahannya itu nggak tipis, nggak tebel, sedang aja dan adem. Kalau beli di toko ya udah pasti lumayan ya, mahal, apalagi masuk mall. Kemarin Abikila tuh sebetulnya nggak minta baju teman-teman, mintanya cuma sepatu gitu untuk lebaran itu. Sepatunya sneakers gitu buat dipakai kerja sama olahraga gitu. Cuman ya masa kaosnya nggak ada gitu yang baru, makanya aku beliin di Shopee dan aku cari yang reviewnya bagus. So far sih meskipun nggak yang tebel-tebel banget, tapi ini enak, adem gitu ya. Cocok lah dipakai di udara Bekasi yang panas. Cianjur juga kan sekarang nggak dingin-dingin banget ya, panas juga teman-teman. Jadi kalau dipakai di Cianjur juga enak, masih adem. Aku beli 3, yang 2 motif, yang 1 polosan aja. Dan dari ketiga ini aku paling suka nih yang ketiga teman-teman. Gradasi hitam abu-abu gitu ya. Kalau yang kedua itu kan yang udah dilipat itu lebih ke navy ya. Kalau ini abu tua, abu muda dan hitam, aku suka yang ini. Abikila sih nggak nuntut pengen ini pengen itu, enggak sih, cuman pengen sepatu doang. Terus dia juga seleranya nggak yang harus gimana gitu teman-teman, sewajarnya aja. Aku beliin apa dia pasti terima dan dia pakai. Nah ini gantungannya udah aku pasang ya. Aku gantung ini teman-teman, sikat dapur, soalnya udah lama nggak digantung. Baru dibeli soalnya cantolannya. Lanjut teman-teman. Nah aku takutnya teman-teman bosan ngeliat aku masak terus buat buka puasa dari kemarin. Jadi yuk sekarang kita bersih-bersih rumah aja, karena aku juga ngeliat kontrakan ini udah mulai banyak debunya. Aku juga udah nggak betah ngeliat dan ngeinjak lantainya teman-teman. Kalau boleh jujur, selama aku beres-beres ini kerasa banget haus, karena kan yang biasanya beberes, haus minum, ini tuh karena puasa jadinya beneran kerasa banget tenggorokan tuh kering teman-teman. Tapi ya gimana, kalau udah buka males gitu ya beberes. Udah malam, gak kayak dulu malam pun jadi gitu beres-beres. Sekarang boro-boro teman-teman, pengennya tuh rehat aja karena kurang tidur kan. Tapi di saat beberes pagi, bawaannya baru jam 9 aja udah haus banget. Ngelihat jam, Masya Allah masih panjang banget puasanya. Jadi ditahan-tahanin aja. Teman-teman nih, kalau lagi puasa begini, aktivitas beres-beres rumahnya masih normal gak sih? Atau misalnya ada perubahan, digeser ke malam atau ke sore gitu ya, biar mendekati buka puasa? Sharing ya di komentar. Kalau aku sih sebetulnya lebih suka pagi-pagi ya, tetap ngerjainnya di pagi. Karena kan kalau sore tuh udah mepet-mepet banget waktunya. Belum lagi aku kan siang itu nganterin Kila sekolah atau terapi. Terus sorenya setelah pulang dari tempat terapi itu aku mampir buat ngeliat progres rumah. Jadinya tuh nggak ada waktu teman-teman sore hari
Untuk masak aja kalau di hari itu kira ada jam terapi, aku masaknya itu lebih awal sebelum zuhur atau setelah zuhur sebentar lah. Tapi kalau setelah zuhur tuh terlalu mepet karena aku berangkat jam 2 siang. Kayak hari ini sebetulnya aku masak sayur asem sama tongkol balado ya, tongkol pedes maksudnya. Cuman aku nggak videoin karena udah setelah beberes ini tuh udah mepet banget teman-teman. Udah jam setengah 12. Karena selain beres-beres rumah, aku juga ini nyuci baju. Terus belum lagi ngurusin Kila kan, nyiapin makannya, terus mandiin juga. Jadi tahu-tahu udah jam setengah 12 aja. Akhirnya aduh kalau masak sambil direkod itu kayaknya lama gitu ya waktunya, sedangkan aku diburu-buru harus berangkat nganterin Kila, makanya nggak direkod. Ya sesekali aktivitas Ramadan gak hanya menyiapkan makan, sahur, makan buka puasa, takjil dan lain-lain. Sesekali kita juga harus beberes rumah ya. Karena kan gak mungkin rumah dibiarin berantakan dan kotor pada saat bulan puasa ya teman-teman. Gitu. Aku tuh happy banget akhirnya rumahnya sudah dicor ya teman-teman, rumah barunya. Jadi dak mezanin itu sudah dicor. Tapi yang lucu ketika aku pagi ini tuh ke tempat rumah aku ya, nanya ke arsiteknya, kan kebetulan lagi datang gitu. Dia bilang tetangga pada bingung bu, pada nanya ke saya, ini kok daknya pendek banget, kok apa nggak salah gitu ya. Jadi tetangga deket rumah itu ngiranya rumah ini tuh akan dibangun tuh jadi 2 lantai normal gitu teman-teman, padahal tidak gitu. Mungkin teman-teman juga ngiranya seperti itu ya, naik 2 lantai, padahal tidak teman-teman. Jadi aku tuh memang konsepnya hanya bikin rumah mezanin. Jadi mezaninnya pun hanya peruntukannya sebagai kamar, tapi ada toilet dan di situ juga nanti ada space buat ruang kerjanya Abikila gitu teman-teman. Kenapa sih harus mezanin? Karena aku nggak mau punya rumah yang terlalu tinggi, pertama. Kedua, berdasarkan pengalaman rumah orang tua dan rumah mertua, ada 2 lantai gitu ya, ada lantai 2 itu ujung-ujungnya nggak akan kepake, malah jadi gudang. Ngelihat rumah aku di Cianjur juga, di atasnya tuh Masya Allah teman-teman udah gak dipakai, malah berantakan, penuh barang. Rumah mertua juga akhirnya gak terurus. Apalagi, tapi better sih sekarang untuk lantai 2-nya diisi sama karyawannya kakak ipar, tinggal di lantai 2-nya gitu. Tapi kan sebelumnya ya kosong gitu ya. Nah aku tuh gak mau kejadian seperti itu, jadi pengennya punya rumah yang simple-simple aja, terus nggak yang luas banget. Jadi aku pribadi masih sanggup buat bersihinnya, karena aku belum ada rencana untuk punya ART. Terus aku juga tipikal orang yang nggak terlalu suka masukin orang asing ke dalam rumah gitu teman-teman. Gimana ya, nggak nyaman aja gitu. Jadinya ya kalau masih bisa aku handle sendiri, bersih-bersih dan lain-lain, ya aku akan ngerjainnya sendiri gitu teman-teman. Nggak tahu sih, aku bukan yang tipikal orang yang suka masukin orang gitu ya, selain keluarga ya gitu, selain teman dekat, keluarga. Kalau orang asing aku nggak begitu suka. Kejadian kemarin waktu aku lagi nengokin rumah, itu juga aku sampai negur salah satu security yang ada di komplek rumah aku. Jadi pas aku datang, aku lagi nyetir mobil, pas aku nyampe ke rumah aku tuh kok aku ngeliat ada orang asing keluar dari rumah aku gitu. Terus di situ tuh ada salah satu security gitu yang jaga di komplek itu. Aku bingung itu orang siapa gitu ya, aku nggak kenal. Dan ketika orang itu keluar rumah, dia ngeliat aku datang tuh, harusnya kan kalau kita tuh ngeliat orang atau pemilik rumah datang kan minimal ngangguk atau permisi atau gimana gitu. Ini sama sekali enggak teman-teman. Security-nya juga cuma senyum terus pergi. Akhirnya siangnya aku bilang ke Abikila, tadi ada orang asing datang ke rumah, keluar masuk gitu ya. Aku nggak tahu itu siapa, kayaknya aku harus tegur deh security-nya. Karena meskipun rumah aku tuh masih proses pembangunan, kan ada tukang di situ yang tinggal teman-teman. Tukang juga kan punya barang pribadi, punya dompet, punya handphone, dan barang-barang pribadi yang lainnya. Kalau misalnya ada orang masuk sembarangan dan terjadi kehilangan, kan itu bahaya kan. Apalagi ini yang aku bingungnya, itu security loh, yang tugasnya untuk menjaga, kok bisa-bisanya masukin orang asing ke rumah aku tanpa izin. Jadi ya waktu itu aku langsung negur di telepon, di WA ya. Dan
Awalnya tuh si security-nya ngeles gitu ya. Kan tadi saya udah izin ke ibu mau minta air katanya. Izin kapan pak? Kita tuh kan nggak ngobrol waktu ketemu itu. Akhirnya ya udah pak, saya titip aja gitu. Aku bilang kan, lain kali kalau misalnya mau masukin orang ke dalam rumah orang, itu harus izin pak ke yang punya rumah. Gitu aja aku titip. Aku bilang gitu ya teman-teman. Dia telepon lagi security-nya. Terus dia bilang, bu ini aku mau bawa orangnya ke ibu biar dia minta maaf langsung. Oh nggak perlu, saya nggak perlu orang itu datang. Saya juga lagi repot di rumah, lagi jagain Kila, anak saya lagi rewel. Tolong titip pesan aja, baik ke bapak maupun ke orang itu. Lain kali kalau masuk rumah orang harus permisi. Gitu. Dari kejadian itu aku jadi ngambil beberapa kesimpulan. Pertama, orang yang tugasnya untuk menjaga itu belum tentu menjaga ya teman-teman, belum tentu sesuai dengan pekerjaannya gitu. Notabene security kan harusnya nggak melakukan seperti itu. Kedua, dia berbohong. Dia bilangnya kan tadi saya udah izin ke ibu lah, ketemu aja, waktu ketemu tuh nggak ngobrol sama sekali, masa iya izin gitu. Jadi ngeles gitu, berarti kan dia kurang jujur. Terus ketiga, aku tuh takut terjadi kehilangan kan barang-barang tukang pribadinya gitu ya, barang pribadi, terus barang bahan bangunan itu juga aku takut kan, meskipun rumahnya masih berantakan tetap nggak boleh dimasukin orang sembarangan gitu kan, karena yang punya rumah nggak tinggal di situ. Jadi aku sama Abikila tuh nggak bisa ngejaga keamanan di situ. Sayang banget terjadi kejadian itu. Nah dari sejak itu tuh aku jadi males banget ketemu security itu teman-teman. Yang biasanya aku ramah tuh jadi biasa aja gitu. Kesel banget akhirnya, ya Allah, agak shock ya. Soalnya pas aku tanya itu tuh sebetulnya kafling berapa pak orang yang datang gitu ya, ternyata bukan orang atau bukan warga komplek ini teman-teman, orang asing yang katanya pengurus kebersihan. Aku bilang kan kalau namanya selama ini ngebersihin komplek ya itu kan Pak RT suka bikin acara dan ya yang ngerjain warga-warga juga, terus yang mungutin sampah juga kan ada, bukan orang itu gitu. Makanya aku bilang, lah kok bisa gitu orang asing main masuk. Dan aku pas nanya ke tukang-tukang juga, dia bilang saya juga kaget bu, tiba-tiba dia tuh masuk terus bilangnya minta air. Sebetulnya ya teman-teman, kalaupun misalnya dia izin gitu, dia izin aja ke aku, mau berapa jumlah air yang dia minta juga pasti aku akan kasih, tapi minimal izin dulu. Kan kita nggak tahu ya apakah itu jadi alasan doang minta air, dia ada itikat buruk gitu ya, itikat jahat mau mengambil sesuatu, kan kita nggak tahu. Kalau dia nggak bilang, ibaratnya masuk rumah orang tanpa izin kan rasanya gimana gitu ya, apalagi kita nggak tahu orang itu tuh siapa, dan bahkan orang itu orang asing. Masya Allah banget lah teman-teman, kejadian yang tidak ingin aku ulangi. Akhirnya aku bilang ke arsiteknya juga, Mas Regi, aku bilang namanya kan Regi ya, tolong bilang tuh ke tukang-tukang, ke akang-akang kalau lagi kerja itu kayaknya kamar harus dikunci deh tempat mereka tidur, karena kejadiannya seperti itu kemarin dan aku takut banget ada kejadian kehilangan barang gitu. Akhirnya arsiteknya bilang oke, nanti disampaikan. Bahaya juga kan teman-teman. Aduh, Masya Allah, cerita yang menyeramkan sih kalau buat aku teman-teman, karena asli pas orang itu keluar dari rumah dia ngeliat aku bener-bener cuek aja gitu. Siapa kamu? Ya ampun, ada-ada aja. Oke teman-teman, akhirnya bersih-bersih lantainya sudah tuh, dari mulai nyapu sampai ngepel udah beres, sambil aku cerita soal kejadian di rumah aku kemarin. Akhirnya sampai beres ya. Dan ini karpet-karpetnya aku pasangin lagi, baik yang di tengah rumah, di ruang tamu, sama di kamar, di dapur juga tadi yang kecil. Dan habis ini teman-teman aku mau nyuci piring, Masya Allah. Jadi waktu habis sahur tuh aku udah keburu males banget buat cuci piring, jadi aku pending ke siang ya teman-teman. Kerasa banget kan? Habis masuk Ramadan ini cucian piring jadi makin banyak dan makin sering ya. Aku baca komentar teman-teman di komentar di video sebelumnya juga, iya kan, ternyata iya ya jadi banyak cucian ya. Sampai capek, sampai Mama Lemon aku tuh habis 1 botol. Enggak deng, emang udah harus direfill. Oke teman-teman, akhirnya video hari ini
sudah selesai nih, abis beres-beres cucian piring ini. Udahan ya videonya. Makasih teman-teman yang udah selalu nonton video aku. Mudah-mudahan ibadah puasa teman-teman yang udah dijalankan, baik yang dijalankan nanti juga akan selalu lancar. Terus kita akan sampai ke hari raya lebaran pastinya ya. Untuk yang mau mudik nanti juga dipersiapkan dari sekarang kira-kira apa aja yang mau dibawa. Terus kalau naik kendaraan umum tiketnya jangan lupa disiapkan teman-teman. Terus apa aja sih barang-barang berharga yang harus dijaga ataupun ada yang mau dibawa, mau disimpan kayak gimana, itu harus dipikirin juga dari sekarang terkait keamanannya ya teman-teman. Oke, segitu aja mungkin. Mudah-mudahan teman-teman gak akan bosan nonton video aku. See you on my next video. Jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.